Baik, kami dari kelompok 1 dan judul pertemuan kami yaitu proyek pertama yang beranggota 6 orang dan saya untuk misi kedua. Saya Muhammad Mehdi, saya Adi, saya Ski Muhammad, saya Nikret Kepulu, Saya Kristen Papan. Baik, berikutlah beberapa penjelasan atau hasil pemrograman dari proyek pertama dari kelompok 1. Program proyek 1 ini dirancang untuk menghitung frekuensi resonansi dari rangkaian RLC. Seri menggunakan parameter yang diberikan oleh pengguna, yaitu nilai induktansi L dalam milihenry dan kapasitansi C dalam mikrofarad. Selanjutnya, sebelum melakukan pemrograman ini, kita harus mengetahui cara perhitungannya terlebih dahulu. Misalkan penggunaan memberikan L sama dengan 10 mikrofarad dan C sama dengan 1 mikrofarad. Langkah perhitungan: 1. Konversi satuan L sama dengan 10 mikrohertz dikali 10 min 3 sama dengan 0,01 hertz. Kemudian C nya sama dengan 1 mikrofarad dikali 10 min 6 sama dengan 1 kali 10 min pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 farad. 2. Hitunglah L dikali C. L dikali C sama dengan 0,01 dikali 1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 8. Kemudian kita lanjut hitung akar kuadrat. Akar dari L dikali C sama dengan akar 10 pangkat min 8 dikurang 10 pangkat min 4 sama dengan 0,001. Kemudian kita lanjutkan ke substitusi nilai per rumus. Hitung nilai 2pi sama dengan 0,00062832. Kemudian hitung nilai 2pi dikali 0,001 sama dengan 0,0062832. Kemudian kita lanjut ke nilai fresh. Fresh sama dengan 1 per 0,00062832 sama dengan 1591,55 Hz. Hasil akhirnya frekuensi resonansi fresh dari rangkaian seri adalah fresh sama dengan 1591,55 Hz. Baiklah, setelah kita memahami pembahasan dan rumus yang teman saya jelaskan tadi, nah di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk mengaplikasikan pemrograman yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah di sini ada di sini ada penjelasan tentang header dan definisi konstantanya. Yang pertama itu ada include periode H, menyediakan fungsi untuk input, output, dan standar seperti print, scan, dan period. Yang kedua itu adalah include match.h, menyediakan fungsi matematika seperti SQRT atau akar kuadrat. Yang ketiga itu definisi penggunaan untuk mendefinisikan konstanta. Yang keempat, PI mendefinisikan nilai konstanta atau PI. Yang kelima itu milli, faktor konversi dari milli atau mH ke satuan dasar H. Yang di sini ada mikro, faktor konversi dari mikro UV, UF atau ke satuan dasar F. Kemudian ada true dan false, nilai logika untuk mempermudah penulisan kondisi boolean. Ini kita lanjut prototipe fungsi. Prototipe fungsi berfungsi untuk menjelaskan fungsi yang akan digunakan dalam pemrograman sebelum implementasi sebenarnya. Prototipe ini penting agar fungsi dapat dipanggil di bagian manapun dalam kode. Nah, di sini ada beberapa penjelasan fungsi-fungsi dari setiap baris kode. Yang pertama itu void layer awal atau void. Tujuannya untuk menampilkan konstan informasi awal kepada pengguna. Prototipe ini mengindikasikan bahwa fungsi hanya dilakukan sesuai tanpa memerlukan input dari pengguna atau pengambilan nilai.
Kemudian selanjutnya void masukkan parameter float L dan float C untuk menyimpan nilai instansi L dan menyimpan nilai kapasitas C. Barisan kode ini bertipe void karena fungsi ini hanya bertujuan untuk mengisi nilai dari variabel yang diberikan pointer. Baris kode ini bertujuan meminta pengguna memasukkan nilai instansi dan kapasitas C dan melakukan konversi satuan dari MH dan UF ke F. Kemudian float hitung frekuensi resonansi. Float L adalah nilai instansi dalam Henry dan float C adalah nilai kapasitas C dalam farad. Tipe variabel ini adalah float baris kode. Baris kode ini bertujuan untuk menghitung nilai instansi dan kapasitas C dan mengembalikan hasil perhitungan ke bagian lain dalam pemrograman. Selanjutnya void cetak hasil. Float L untuk nilai instansi dalam Henry, float C untuk nilai kapasitas C dalam farad, dan float phrase untuk nilai frekuensi resonansi dalam Hertz. Variabel ini bertipe void karena hanya berfungsi untuk mencetak informasi ke layer dan bertujuannya untuk menampilkan nilai L, C, dan phrase kepada pengguna. Selanjutnya void masukan. Void masukan, float min, float max, dan float function pesan adalah variabel yang berfungsi untuk pesan yang akan ditampilkan untuk meminta input. Float ini untuk nilai minimum. Saya teman-teman materi. Pertama kita itu di float edisi frekuensi resonansi, yaitu adalah variabel untuk menyimpan nilai instansi, kapasitas, dan frekuensi resonansi. Yang kedua itu layer awal. Layer awal di sini kita untuk menampilkan informasi awal kepada pengguna. Terus yang ketiga masukkan parameter L dan C, yaitu perintah untuk meminta pengguna memasukkan nilai instansi dan kapasitas C. Keempat, hitung frekuensi resonansi L dan C, yaitu untuk menghitung frekuensi resonansi berdasarkan L dan C. Kelima, cetak hasil L, C, frekuensi resonansi, menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Fungsi layar yang materi selanjutnya itu fungsi layar awal. Fungsi ini berguna untuk menampilkan pesan awal untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang tujuan program. Seperti pada program ini itu push itu program untuk menampilkan teks dengan menambahkan baris baru secara otomatis. Oke, setelah kita juga sudah membahas tentang bagian program. Kita setelah masuk ke fungsi masukkan parameter. Nah, fungsi masukkan parameter ini adalah pointer. Pointer ini untuk menyimpan instansi dan kapasitas dimasukkan oleh pengguna. Yang berikutnya. Setelah itu, contohnya dalam sini, setelah itu dia akan dikalikan pemilih dan convert jadi ke satuan milih. Nah, sama itu dengan apa? Satuan kapasitas. Nah, di unit mikro. Nah, setelah itu konversi satuan. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasi, setelah program itu sudah mengkonversi satuannya ke mili dan mikro. Nah, setelah itu akan ada adalah fungsi untuk menghitung frekuensi resonansinya. Nah, seperti kita lihat parameter L dan C adalah variabel identifikasi dan kapasitas adalah satuan Henry dan farad, tetapi sudah diubah ke mili dan mikro. Nah, SQR ini berarti menghitung arus pada daerah seperti LC seperti pada rumus fresh sama dengan 1/2 pi akar L per C. Nah, inilah bentuk rumus dan programnya. Inilah bentuk program dan bentuk rumusnya. Nah, setelah itu program akan bekerja dan akan mengembalikan nilai perhitungan frekuensi resonansi. Nah, akan diubah menjadi variabel frekuensi resonansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan saya. Nomor 7, fungsi cetak hasil. Fungsi ini berguna untuk menampilkan hasil dari perhitungan dan dilakukan oleh variabel bahasa C berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Berikut adalah penjelasan fungsi baris kode. Pertama, printf, yaitu menampilkan nilai hasil perhitungan. Yang kedua, konversi kembali,
L konversi dari Henry ke milihenry, C konversi dari farad ke mikrofarad. Menampilkan nilai frekuensi. 5. Fungsi masuk load. Fungsi masukkan load bertugas untuk meminta pengguna memasukkan angka desimal atau tipe volt yang valid dalam letak tertentu. Fungsi ini juga memastikan input berada dalam rentang yang diberikan dan menangani kasus di mana input tidak ada. Baik, setelah dijelaskan beberapa penjelasan bagaimana teori itu atau materi, dan teman saya juga telah menjelaskan bahwa program ini dapat bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa rumus yang digunakan atau beberapa coding yang digunakan untuk mewujudkan program tersebut dapat bisa berjalan dengan baik. Buktinya kami akan tampilkan bahwa program ini dapat bisa berjalan dengan baik. Baik, inilah program atau proyek kami yang diberikan oleh Bapak dan dapat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan proyek yang telah diberikan. Inilah modifikasi kami dari kelompok pertama. Baik, dari program tersebut ada beberapa analisis atau rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu program yang diberikan oleh Bapak ini dirancang untuk menghitung frekuensi untuk pada rangkaian RC, sehingga parameter dikasih LL dan kapasitas C dan pengguna. Yang kedua adalah finalisasi input untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan itu berada dalam rentang sehingga dapat diterima dan meningkatkan kecenderungan hasil perhitungan. Yang ketiga yaitu konversi satuan. Konversi satuan ini secara otomatis dilakukan oleh pemrograman atau program sehingga pengguna dapat memasukkan nilai dari milihenry dan mikrofarad tanpa perlu menghitung manual. Dan yang keempat adalah penggunaan fungsi terpisah. Penggunaan fungsi terpisah ini bertugas untuk spesifik dalam meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan implementasi yang disederhanakan, kita dapat bisa mengenal program ini sehingga dapat diterapkan secara luas untuk analisis serupa dengan sistem berbasis rangkaian. Setelah kami mengembangkan analisis dari program tersebut, ada kesimpulan yang kami simpulkan dalam program atau proyek, yaitu program ini dirancang untuk menghitung frekuensi resonansi antara rangkaian sesuai dengan analisis pada program tersebut. Dan salah satu kekuatan dalam program ini yaitu kemampuan dalam menggunakan finalisasi input secara otomatis dan dapat juga memastikan bahwa yang diberikan pengguna dalam rentang sesuai dan valid atau sesuai dan secara nyata, dan adalah dapat juga mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan akibat input yang salah. Seterusnya yaitu pemrograman ini juga dapat dilengkapi dengan mekanisme konversi satuan di mana nilai-nilai yang dimasukkan Henry dan farad secara otomatis sehingga dapat bisa diubah menjadi Henry dan farad untuk dapat mempermudah pengguna tanpa harus melakukan konversi manual. Selain itu, pendekatan modular yang diterapkan itu dengan memisahkan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas spesifik tidak hanya meningkatkan keterbacaan dan penggunaan kode, tetapi juga meningkatkan pengembangan untuk mengembangkan atau memodifikasi program dengan lebih efisien di masa depan. Fungsi-fungsi ini dapat terpisah dan juga mencakup finalisasi input sehingga perhitungan frekuensi resonansi dan pencetakan hasil, dan yang semua bekerja secara harmonis untuk menciptakan pengalaman pengguna yang ramah dan efektif. Dan seterusnya yaitu dengan menggunakan program ini dapat juga implementasi ini dan dapat memberikan hasil yang akurat atau efisien dan juga memberikan pengguna sebagai model untuk menggunakan alat-alat tersebut dalam sistem berbasis rangkaian. Kesimpulan dari program ini yaitu sebagai solusi yang efektif dalam user friendly atau untuk membantu penggunaan resonansi pada rangkaian RC sekaligus memberikan contoh penerapan prinsip pemrograman yang baik dalam pemrograman atau dalam kita menggunakan dalam bahasa C++. Baik, sekian dari kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil pemaparan proyek dari 1 dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.